Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat waktu. Alhamdulillah kita bisa sholat berjamaah di masjid ini, berupa nikmat sehat. Alhamdulillah kita masih bisa melangkah ke Masjid Budi Prayogo ini. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, tabiin dan tabiut, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Dan jemaah salat subuh rahimakumullah. Pada pagi hari ini izinkanlah saya memberikan kultum. Kultum itu kuliah 7 menit ya. Jadi alhamdulillah di sini banyak yang masih stay, banyak yang masih duduk. Jadi saya harap 7 sampai 10 menit ke depan kita sama-sama belajar di sini ya, dengan kuliah 7 menit. Insya Allah 7 sampai 10 menit ke depan kita akan belajar tentang rahasia syukur di dalam kehidupan kita ini. Alhamdulillah juga kita sudah memasuki hari ke-28 ya. Sini ke-28 ya? Oh iya, ke-28. Ya, ada yang 28, ada yang masih 27. Ya, itu perbedaan biasalah. Kita di Indonesia ya, ada yang Muhammadiyah, ada yang Nahdlatul Ulama, ada juga nanti masalah salafiyah dan sebagainya. Perbedaan itu indah. Itu salah satu wujud keindahan ya, yang harus kita syukuri, karena kita sebagai manusia bisa menikmati keindahan itu. Dan kemudian hari ke-28, berarti tinggal 2 hari lagi kita menuju ke garis finish kita ya. 2 hari lagi berarti kita harus lebih mengencangkan ikat pinggang kita, mengencangkan sabuk pengaman kita, karena 2 hari lagi kita akan menuju ke garis finish. 2 hari lagi kita akan bertakbir, di mana hari kemenangan sudah terlihat di depan mata kita. Nah itu juga alhamdulillah perlu kita syukuri, karena mungkin ada saudara kita, mungkin ada keluarga kita itu yang mungkin juga tidak bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini, entah apa itu alasannya. Jadi kita alhamdulillah sampai Ramadan di hari yang ke-28 ini masih bisa melangkahkan kaki kita ke masjid. Dan hamdan wa syukurillah, segala puji dan syukur bagi Allah. Coba kita berpikir sejenak, di dunia ini apa sih yang enggak karena Allah? Semua karena Allah. Tidak ada yang tidak karena Allah. Semua ada di dalam genggaman Allah, semua dikendalikan oleh Allah, semua diurus oleh Allah. Jadi itu juga hal yang wajib kita syukuri ya. Karena la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan juga kenapa kita bisa resah
Kenapa kita bisa gundah? Kenapa kita bisa gulana? Kenapa kita bisa risau? Kenapa kita bisa melau? Kenapa kita bisa galau? Kenapa kita bisa kacau? Ya karena di hidup kita itu jauh dari rasa syukur. Karena kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Udkuruni, ingat aku, maka adkurkum, aku akan ingatmu. Ya. Jadi ingat aku lah. Caranya ini sudah salah satu cara dengan ingat Tuhan kita, dengan ingat Allah. Kita bersembahyang, ya. Biar atarkum, aku juga akan mengingatmu. Kemudian wujud syukur lainnya, coba kita sama-sama lihat apa yang ada di tubuh kita, di badan kita. Alhamdulillah, Allah sudah memberi kita hidung, dan di dalam hidung itu ada bulunya. Nah itu alhamdulillah. Coba Allah tidak memberi bulu di hidung kita, apa yang terjadi? Paru-paru kita akan kotor. Contoh lain lagi yang ada di dekat kita, di tubuh kita. Tubuh kita ini ada yang namanya persendian, yang memudahkan kita untuk beraktivitas. Coba saja tangan kita itu lurus terus, nggak bisa nekuk gitu. Nah, mau makan saja susah. Nah, alhamdulillah di tangan kita ada persendian, jadi kita nggak usah kesusahan untuk makan. Itu salah satu contoh-contoh nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, yang harus dan wajib kita syukuri. Dan ada 3 cara ya. Ada 3 cara untuk kita bersyukur. Gimana caranya? Yang pertama dengan niat. Meyakini jika dengan bersyukur hati dari Allah, baik itu kesehatan, harta benda, jabatan, pangkat, itu semua dari Allah. Jadi semuanya dari Allah. Kita niatkan dalam hati. Satu, cara bersyukur kita dengan niat. Kemudian selain niat, apa yang kedua? Cara bersyukur kedua kita yaitu dengan lisan. Caranya kan tadi sudah dengan niat dari hati. Nah kedua ini dengan lisan. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu cara kita untuk bersyukur yang kedua. Kemudian yang ketiga, dengan cara menjaga dan juga mengamalkannya. Jadi dengan niat, dengan lisan, dan juga kita harus menjaga dan juga mengamalkannya. Jadi jangan sampai ya kita hanya niat saja, kemudian kita tidak menjaga dan mengamalkannya. Nah, hidup kita akan jauh dari rasa syukur. Banyak bersulo. Nah, itu banyak keluh kesah bahasa Indonesianya. Nah, orang keluh kesah itu karena apa? Karena mungkin ya dia tahu syukur, cuma hanya di niatnya saja. Dia tahu ucapan alhamdulillah, mungkin hanya di lisannya saja, tapi dia tidak menjaganya dan tidak mengamalkannya. Dan selain itu ya, syukur juga memiliki berbagai macam manfaat. Manfaatnya apa saja? Satu, kita dapat dijauhkan dari azab Allah. Kemudian dua, dengan bersyukur Allah dapat memberikan ridhonya kepada kita. Yang ketiga juga dengan bersyukur kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luas banget ya, kalau kita bahas syukur itu akan luas banget. Kalau kita tengok juga ya, firman Allah itu ada di surat Ar-Rahman.
Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu yang kalau kita baca artinya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan. Allah menyebutkan itu bukan hanya satu ataupun dua kali. Bahkan di surat Ar-Rahman itu kalau kita baca teliti lagi, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, itu disebutkan di Ar-Rahman sebanyak 31 kali. Berarti perintah kita untuk bersyukur ini sudah sangat banyak dijelaskan, sampai dengan 31 kali ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan. Dan ini udah 7 menit lebih ya, lebih dikit tidak apa-apa ya. Ya. Karena keuntungan kuliah 7 menit, takutnya biasanya di sini 7 menit, takutnya ini kok Belanda gitu, ya. Sedikit, jadi lagi sakartum laji danakum. Jika ingin kita mendapat tambah nikmat dari Allah, nah itu maka kita juga harus bersyukur. Nah, jadi kita berdoa atau sering berdoa, tapi kita tidak bersyukur, itu juga kurang ya, kurang. Dan mungkin karena sudah dijelaskan tadi ya, la in syakartum la azidanakum. Jika kita ingin tambah nikmat dalam hidup, ya kita harus bersyukur atas apapun yang sudah kita dapat. Jadi jangan, caranya gini, kalau kita hidup bermasyarakat ya, hidup bermasyarakat itu jangan lihat ke atas ya, wah tonggoku kok duwe mobil lain. Nah, biasanya sifat iri dengki itu menjauhkan kita dari sifat syukur. Nah, kita hilangkan itu salah satu rasa kita ya, biar kita dekat dengan rasa syukur. Kita hilangkan iri dengki. Itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, diimplementasikan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Dan jamaah subuh rahimakumullah, mungkin demikian untuk subuh pagi ini mengenai syukur. Dan doa kita semua, kita bukan termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, bukan orang-orang yang melalaikan nikmat-nikmat Allah, bukan orang-orang yang hanya bisa berkeluh kesah, dan bukan orang-orang yang iri dengki terhadap nikmat yang diterima orang lain. Dan marilah kita latih diri kita dengan bangun kebiasaan baik untuk mensyukuri segala nikmat dan takdir yang telah Allah berikan dengan hati, lisan, dan perbuatan kita. Sebelum saya tutup, saya dapatkan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Mari bersyukur atas segala nikmat. Terima kasih, mohon maaf untuk segala kekurangan saya, karena kesempurnaan yang dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.